semangat belajarnya meski di rumah saja. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan bersama saya, Winda Rahmawati. Dan pengurangan bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan pecahan. Yang kedua, siswa dapat melakukan operasi pengurangan bilangan pecahan. Oke, sebelum kita masuk ke operasi hitung bilangan pecahan, alangkah baiknya kita review materi kita yang sebelumnya ya, yaitu tentang menentukan KPK dari bilangan bulat. Nah, di sini sudah ada contoh. Yang pertama ada menentukan KPK dari 3 dan 5, kemudian menentukan KPK dari 5 dan 10. Nah, kita pakai cara yang pertama, yaitu menggunakan kelipatan. Nah, kita cari kelipatan dari 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan 18, dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 3 dan 5 yang sama adalah angka berapa? Oke, betul sekali, 15 ya. Jadi yang saya beri lingkaran warna merah. Nah, maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Oke, untuk cara yang kedua kita gunakan yaitu faktorisasi prima untuk menentukan KPK dari 5 dan 10. Nah, 5 itu faktornya adalah 1 dikali 5, kemudian 10 itu didapatkan dari 2 kali 5 ya. Sehingga faktor yang sama dari 5 dan 10 adalah 5 ya. Nah, faktor yang sama ini cukup kita tulis satu kali saja ya. Jadi KPK-nya adalah faktor yang tidak sama tetap kita sertakan, yaitu 1 dikali 2 dikali 5. 5-nya kita tulis satu kali ya. Sehingga hasilnya adalah 10. Nah, itu cara untuk menentukan KPK menggunakan kelipatan dan juga faktorisasi prima. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjumlahan bilangan pecahan. Nah, unsur-unsur bilangan pecahan yaitu seperti yang sudah kita lihat di sini ya, di slide. Di sini ada kue ulang tahun yang utuh. Nah, karena kita mau bagi menjadi 4 bagian sama banyak, sehingga bentuk kue yang utuh ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan. Karena kita mau bagi menjadi 4 bagian, sehingga pecahan yang didapatkan dari satu kue yang utuh adalah 4/4. Nah, kalau misalkan sudah kita potong menjadi 4 bagian yang sama, kemudian kita ambil satu bagian, maka tersisa di meja ini ada 1/4, satu bagian, 1/4 dan 1/4. Sehingga yang tersisa di sini adalah 3 bagian, atau bisa kita tuliskan dengan 3/4. Nah, 3 ini disebut pembilang ya. Kemudian 4 disebut penyebut. Nah, pasangkan pecahan sesuai dengan gambar pizza. Yo, siapa yang suka makan pizza? Nah, rasanya macam-macam ya. Yang di sini saya tampilkan rasa pizza rasa sosis ya, bertabur sosis dan juga keju mozzarella. Nah, di sini ada yang pertama, gambar pertama ini saya beri contoh. Pecahannya karena pizzanya ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak dan sudah diambil satu bagian, sehingga yang tersisa di gambar, tampil di gambar ini ada 3 bagian ya, 1, 2, 3. Sehingga pecahan yang sesuai dengan gambar pizza yang sebelah sini, yang ini adalah 3 bagian per 4. Jadi 3/4. Jadi 3 bagian yang utuh yang sama banyak per bagian yang utuh. Kalau pizzanya utuh ini kan ada 4 bagian, sehingga 3/4. Oke,
Sekarang di sini ada gambar lagi di sampingnya 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, siapa yang mau mencoba untuk menyebutkan pecahan berapa dari gambar di sini? Oke. Nah, yang pertama kita lihat yang bagian bawahnya ya. Nah, di sini ada 3 bagian yang utuh. Kemudian satu pizza ini dibagi menjadi 6. Jadi pecahannya adalah 3/6. Jadi 3 itu adalah 3 bagian yang masih tersisa per 6. 6 ini adalah total bagian yang ada di dalam pizza sebelum diambil ya. Jadi ada 6. 3/6. Oke, siapa yang jawabannya betul? Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan ke gambar yang di bawahnya ya. Gambar di bawahnya ini ada satu pizza dibagi menjadi 2 bagian yang sama, sehingga yang tersisa ini satu bagian, yaitu 1/2, karena ada 2 bagian ya ketika dipotong di awal. Nah, selanjutnya yang gambar ini. Oke, kita hitung dulu ya semua bagian yang ada di dalam pizza ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi total keseluruhan dari pizza di gambar ini ada 8 bagian. Nah, yang tersisa ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi pecahan yang sesuai adalah 5/8. Oke, good. Nah, lanjutnya di sini ada satu pizza dibagi menjadi banyak ya. Ini karena mungkin anggota keluarganya banyak ya. Nah, kita hitung terlebih dahulu total bagian keseluruhan pizza ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 bagian pizza. Nah, yang tampak di sini tersisa ada 5 bagian pizza yang masih ada ya, sehingga pecahan yang sesuai, yang cocok dengan gambar pizza ini adalah, oke, betul sekali, 5/10. Oke, 5/10 ya. Yang ini ada yang betul juga, 4/7 ya, karena ini ada 7 bagian pizza juga. Oke, selanjutnya kita mulai untuk penjumlahan dan mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, ini contohnya misalkan 1/5 dan 2/5 kita jumlahkan ya. Nah, kita amati ketika kita mau menjumlahkan, maka langkah pertama yang kita lihat adalah kita lihat dulu penyebut dari pecahan itu apakah sudah sama ataukah berbeda. Nah, karena ini sama, yaitu sama-sama 5, maka pembilangnya bisa langsung kita jumlah ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi pecahannya hasilnya adalah 3/5. Mudah kan ya? Nah, penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang berbeda. Tadi sudah ya, penyebutnya sama, sekarang kita masuk ke yang berbeda. 2/3 ditambah 3/4. Nah, kita lihat penyebut yang ada di bagian bawah ini ya, 3 dan 4. Berbeda. Kemudian 2/5 dikurangi 1/3. Ini juga penyebutnya berbeda. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan cara bisa mengalihkan penyebut atau mencari KPK dari penyebut itu. Yang kedua yaitu kalau sudah disamakan penyebutnya, maka langkah yang kedua adalah mengoperasikan pecahan, bisa ditambah atau dikurangi. Selanjutnya yang ketiga, kita sederhanakan hasilnya ya. Dan yang Oke, selanjutnya. Nah, kita jabarkan satu-satu ya. Jadi tadi sudah ada penjumlahan 2/3 ditambah 3/4. Langkah pertama kita cari KPK-nya dulu ya. Nah, KPK dari 3 dan 4. Kita lihat di sini kelipatannya ya. Kelipatannya 3, 3, 6, 9, 12, 4, 4, 8, 12, 16. Sehingga kelipatan yang sama dari 3 dan 4 adalah 12 ya. Jadi KPK-nya 12 ya. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah tahu KPK-nya, kita
buat penyebut dan pembilangnya dengan KPK itu ya. Jadi 3 supaya menjadi 12 kita kali 4, sehingga pembilangnya juga kita kali 4. 4 supaya menjadi 12 kita kali 3, sehingga pembilangnya juga kita kali 3. Sehingga berapa anak-anak? 2 kali 4? Oke, betul sekali, 8. 3 kali 3 9 ya, per 12. Penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 9 tambah 8 17 per 12. Jadi hasilnya adalah 17 per 12. Gimana? Mudah kan ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan campuran. Kalau tadi pecahan biasa ya, pembilang dan penyebut. Kalau pecahan campuran, jadi ada bilangan bulat di depannya. Nah, langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, mencari KPK dari penyebut itu. Nah, ada yang masih ingat cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Oke. Betul sekali, caranya adalah kita kalikan bilangan bulat yang di depan pecahan dengan penyebutnya. 1 dikali 12 adalah 12, ditambah 1 adalah 13 ya, sehingga menjadi 13 per 12. Oke, untuk pecahan yang kedua yaitu 21 per 8, kita mau rubah jadi pecahan biasa, kita kalikan ya. 2 dikali 8, 16, ditambah 1, sehingga menjadi 17 per 8. Oke, kita lihat penyebutnya sekarang. Setelah menjadi pecahan biasa, kita lihat penyebutnya ya, 12 dan 8. Kita cari KPK dari kelipatan sehingga ketemu 24 KPK-nya. Nah, setelah KPK-nya sudah ketemu 24, kita rubah 12 supaya menjadi 24, kita kalikan 2 ya, sehingga pembilangnya juga kita kali 2. Jadi 13 dikali 2 26, 12 kali 2 24. Oke, sekarang masuk yang pecahan selanjutnya. 8 supaya menjadi 24 kita kali 3, 17 supaya 17 ini juga kita kali 3 ya. Jadi pembilang dan penyebut kita kali dengan angka yang sama. 17 dikali 3 51, 8 dikali 3 ada 24. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlah pembilangnya. 26 ditambah 51. Oke, 77 per 24 ya. Sehingga ini pecahan biasanya kita rubah lagi menjadi pecahan campuran dengan cara 77 dibagi 24 itu ada menghasilkan 3, sisanya yaitu 5 per 24. Ya, jadi hasilnya adalah 35 per 24. Pengurangan, kita masuk ke pengurangan bilangan pecahan ya. Check it out. Oke. Kita masuk ke langkah penyelesaiannya ya, sama seperti penjumlahan. Jadi langkah-langkahnya disamakan penyebutnya, dicari KPK, dioperasikan pecahannya, setelah itu baru disederhanakan. Oke, di sini sudah ada 2 per 5 dikurangi 1 per 3. Oke, di sini penyebutnya dengan angka yang berbeda ya, maka kita cari KPK-nya. 5 dan 3 KPK-nya adalah 15. Oke, jadi di sini 5 supaya menjadi 15 kita kali 3 ya, sehingga pembilangnya kita kali 3 juga. 2 kali 3 adalah 6. Oke, 15 di sini 3 dikali 5 15 ya, sehingga 1 dikali 5 juga 5. 6 dikurangi 5 1 per 15. Jadi hasilnya adalah 1 per 15. Oke. Nah, contoh soal terkait dengan kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada Pak Rudi mempunyai taman di depan rumahnya. Jika ia ingin
2/3 bagian tamannya diisi dengan tanaman toga seperti ini ya, karena banyak sekali manfaatnya. Maka berapa sisa lahan yang masih kosong? Oke. Nah, tamannya Pak Rudi ini ya, tamannya Pak Rudi ketika utuh, satu bagian utuh itu kita bisa tuliskan dengan angka 1 ya. 1 dikurangi 2/3 bagian. Nah, angka 1 ini karena kita mau rubah menjadi bentuk pecahan, maka kita lihat penyebut dari pecahan yang dikurangkan ya. Di sini ada 3. 2/3 penyebutnya 3. Sehingga angka 1 bagian yang utuh ini kita bisa rubah menjadi 3/3. Jadi artinya 3 bagian yang utuh ya. Nah, sehingga 3/3 dikurangi 2/3. Karena penyebutnya sudah sama, jadi pembilangnya kita kurangkan. 3 dikurangi 2 yaitu 1/3. Oke, jadi sisa taman dari Pak Rudi adalah 1/3 bagian yang masih kosong. Nah, kesimpulannya, langkah-langkah menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan adalah yang pertama, menyamakan penyebut, mengalihkan penyebut, atau mencari KPK dari penyebut itu. Oke, yang kedua, mengoperasikan pecahan. Yang ketiga, menyederhanakan hasil ya. Jadi supaya hasilnya lebih sederhana bisa kita sederhanakan. Nah, untuk sumbernya kalian bisa membaca sumber yang lain yaitu di buku siswa kurikulum K13 di halaman 15 sampai halaman 51 sampai dengan halaman 60 atau sumber-sumber lain di internet yang relevan dengan materi kita hari ini. Oke, tambahannya, jika pecahan campuran maka lebih dahulu dirubah menjadi pecahan biasa dulu ya. Nah, untuk tugasnya ini ada 3 ya. Jadi kalian bisa kerjakan, kalian bisa coba, dan nanti hasilnya bisa kalian lampirkan di Google Classroom. Jika ada pertanyaan bisa tanya ke saya via WhatsApp ya. Nah, untuk refleksi kita hari ini, silakan kalian isi dibubuhkan tanda centang pada salah satu gambar yang mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini ya. Kemudian yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang ketiga, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Yang keempat, bagian apa yang belum kalian kuasai? Yang kelima, apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum kalian kuasai? Yang keenam, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan, berikan alasannya. Dan yang ketujuh, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan, berikan alasannya. Oke, selamat mencoba. Itu mudah kan? Selamat mencoba, selamat belajar, semoga sukses. Bagi 5 siswa yang mempunyai pertama akan mendapatkan bintang dari saya. Sekian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.